Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Budian. Pertemuan kali ini semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Minggu lalu kita belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda juga mengalami perubahan wujud. Ada beberapa jenis perubahan wujud benda. Salah satunya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke wujud cair. Es krim berwujud padat. Jika es krim dibiarkan di tempat terbuka, maka akan mencair. Mencair disebut juga dengan meleleh atau melebur. Peristiwa mencair terjadi karena pengaruh panas. Peristiwa mencair dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, coklat batang yang dipanaskan akan meleleh. Yang kedua, lilin yang dipanaskan lama-kelamaan akan meleleh. Yang ketiga, es yang dibiarkan di tempat terbuka akan berubah menjadi air. Yang keempat, mentega yang dipanaskan dalam penggorengan berubah menjadi mentega cair. Yang kelima, gula pasir dimasukkan ke dalam air panas, maka gula tersebut akan berubah menjadi cair dan menyatu dengan air panas. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Ini adalah agar-agar. Agar-agar banyak dijual di warung dalam bentuk padat atau bubuk. Bagaimana proses terbentuknya agar-agar? Simaklah teks berikut. Agar-agar si manis yang menyehatkan. Agar-agar terbuat dari rumput laut. Awalnya, agar-agar yang dijual dalam bentuk bubuk dicampur dengan air sehingga menjadi cair. Kita harus berhati-hati terhadap cairan agar-agar yang masih panas. Cairan agar-agar yang mengenai tubuhmu secara langsung mengakibatkan luka bakar. Cairan agar-agar kemudian ditempatkan dalam wadah membeku. Cairan akan mengeras hingga menjadi benda padat. Sebagai makanan sehat, agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Oleh karena itu, agar-agar sangat bagus dikonsumsi oleh anak-anak. Agar-agar dibuat dengan menambahkan gula secukupnya. Pembuatan agar-agar tadi mengalami perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Peristiwa tersebut disebut membeku. Adakah benda cair lain yang dapat berubah menjadi padat? Contoh perubahan wujud benda dari cair menjadi padat sebagai berikut. Yang pertama, air yang dimasukkan dalam freezer berubah menjadi es. Yang kedua, adonan agar-agar yang mendidih dituangkan ke cetakan, kemudian dibiarkan di udara terbuka akan memadat. Yang ketiga, gula jawa cair dalam cetakan yang dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan mengeras. Yang keempat, lem cair dengan tutup terbuka yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan mengeras. Dina membantu ibu menjemur pakaian. Pakaian dijemur di bawah terik matahari. Pakaian yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Apa peristiwa perubahan wujud benda yang terjadi pada pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari? Ya, peristiwa ini disebut menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Peristiwa pada pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari dan menjadi kering adalah menguap. Air dalam pakaian basah akhirnya hilang. Air dalam pakaian basah menguap oleh panas matahari. Adakah peristiwa lain yang mengalami perubahan wujud benda dari cair menjadi gas? Contoh perubahan wujud benda dari cair menjadi gas sebagai berikut. Contoh perubahan wujud benda dari cair menjadi gas sebagai berikut.
Yang pertama, air yang mendidih berubah menjadi uap air. Yang kedua, bensin yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis. Yang ketiga, minyak kayu putih dengan tutup botol terbuka lama-kelamaan akan habis. Yang keempat, bau minyak wangi yang disemprotkan ke pakaian lama-kelamaan akan memudar. Saat istirahat sekolah, Dina dan Ima membeli minuman di kantin. Mereka berdua membeli es jeruk. Ima mengamati bagian luar gelas yang berembun. Mengapa dinding bagian luar gelas yang berisi es berembun? Peristiwa tersebut disebut mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun sebagai berikut. Yang pertama, titik-titik air di dedaunan pada pagi hari. Yang kedua, bagian dalam kaca mobil mengembun saat kaca mobil bagian luar terkena air hujan jika AC mobil tidak menyala. Dina merapikan pakaian yang ada di lemarinya. Ibu meminta Dina untuk meletakkan kapur barus di dalam lemarinya agar harum. Selain itu, kapur barus juga dapat mengusir hewan seperti rayap. Setelah 2 minggu, Dina melihat ukuran kapur barus mengecil. Apa perubahan yang terjadi pada kapur barus? Peristiwa ini disebut menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Kapur barus yang diletakkan di dalam lemari pakaian lama-kelamaan akan habis jika dibiarkan di tempat terbuka dan berubah wujud menjadi gas. Selain kapur barus, peristiwa menyublim terjadi pada es kering. Apa itu es kering? Es kering adalah es yang menguap, bukan mencair. Es kering berasal dari karbon dioksida yang dipadatkan. Es kering sangat baik digunakan sebagai pendingin makanan dan minuman dalam waktu yang lama. Es kering juga sangat baik sebagai pendingin makanan dan minuman pada saat diangkut dalam jarak jauh. Makanan dan minuman disimpan dalam pendingin berupa es kering supaya awet. Jika dibiarkan di udara terbuka, es kering menguap menjadi gas. Selain peristiwa menyublim, ada juga peristiwa mengkristal atau menghablur. Tahukah kamu peristiwa menghablur? Menghablur adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Menghablur adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa menghablur terjadi pada proses hujan salju. Hujan salju terjadi karena uap air di awan mengalami pendinginan, sehingga berubah wujud dari gas menjadi padatan salju. Salju adalah uap air yang jatuh, lalu mendingin dan berbentuk padatan yang jatuh ke bumi. Ayo anak-anak mencoba. Lakukan percobaan di rumah mengenai peristiwa perubahan wujud benda. Lakukan percobaan 2 macam peristiwa perubahan wujud benda bersama orang tua. Kemudian proses dan hasil percobaan tersebut dibuktikan dengan mengirimkan foto ke guru kelas. Perhatikan papan berikut ini. Nah, di sebelah kiri ada satuan panjang baku. Kemudian yang di sebelah kanan adalah satuan berat baku. Cara menghafalnya sama. Ingat kata kuncinya. Kamu hanya dapat makan dengan cuci mulut. Untuk satuan panjang baku, cara membacanya adalah mulai dari yang paling atas adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kemudian untuk membaca satuan berat baku mulai dari yang paling atas adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, perhatikan untuk yang hektogram. Hektogram ini sama saja dengan ons. Nah, apabila
Setiap turun 1 tingkat, kita kalikan 10. Untuk yang satuan panjang baku sama. Kemudian apabila setiap naik 1 tingkat, kita bagikan 10. Untuk satuan panjang baku, kita bagikan 10 apabila naik tingkat, 1 tingkat. Kemudian yang untuk satuan berat baku juga sama. Apabila naik 1 tingkat, itu dibagi 10. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soal untuk satuan panjang baku dan satuan berat baku. Nah, perhatikan kembali, setiap turun 1 tingkat, kita kalikan 10. Untuk satuan panjang baku dan satuan berat baku sama. Apabila setiap turun 1 tingkat, kita kalikan 10. Apabila turun 2 tingkat, berarti tinggal mengalikan saja. 10 dikalikan 10 berarti 100. Apabila turun 3 tingkat, berarti 10 kali 10 kali 10 berarti 1000. Sekarang kita coba contoh soal yang pertama untuk satuan panjang baku. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, kita tentukan satuannya terlebih dahulu. Meter kita jadikan sentimeter. Berarti meter ke sentimeter turunnya berapa tingkat? Kita hapus dulu ya ini ya. Meter ke sentimeter turunnya adalah 1, 2. Berarti turunnya 2 tingkat. Berarti kita kalikan 2 kita kalikan 100 sama dengan 200. Jadi jawabannya adalah 2 meter sama dengan 200 cm. Kemudian untuk contoh satuan berat baku. Di sini ada 3 kg sama dengan berapa gram? Cara menjawabnya sama. Apabila setiap turun 1 tingkat, kita kalikan 10. Karena di sini kilogram dijadikan gram, kita lihat turunnya sebanyak 1, 2, 3. Di sini turunnya 3 tingkat, berarti kita kalikan 10 kali 10 kali 10 berarti 1000. 3 kali 1000 sama dengan 3000. 3 kg sama dengan 3000 gram. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang nomor 2 untuk satuan panjang baku. Di sini tertulis 3500 cm sama dengan meter. Nah, cara menyelesaikannya sama, kita selesaikan dulu. Di sini centimeter kita jadikan meter. Nah, sentimeter kita jadikan meter. Karena di sini sentimeter ada di bagian bawah, kemudian meter ada di bagian atas, berarti kita bagi. Naiknya ada 2 tingkat. Berarti kita bagikan 100. 10 kali 10 berarti kita bagikan 100. Kita tulis di sini 3500 dibagi 100 sama dengan 35 meter. Jawabannya adalah
3.500 cm sama dengan 35 meter. Kemudian kita akan menyelesaikan soal satuan berat baku yang nomor 2. 1000 centigram kita jadikan gram. Nah, sentigram ke gram naik 2 tingkat. 1, 2. Berarti kita bagikan 100. Berarti di sini 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Berarti jawabannya adalah 1000 cm sama dengan 10 gram. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Permasalahan pengukuran berat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menyelesaikannya dengan tepat, kita sebaiknya membaca soal dengan seksama terlebih dahulu. Alat ukur berat yang digunakan sehari-hari adalah timbangan. Hasil penimbangan berat benda biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram, gram, kuintal, atau ton. Berikut hubungan antar satuan berat tersebut. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Contoh soal. Suatu hari, Dina diajak ibu menyiapkan bahan untuk membuat es krim. Bahan untuk membuat es krim diantaranya gula pasir. Mereka menyiapkan gula pasir sebanyak 2 ons. Kemudian, ibu menambahkan lagi gula pasir sebanyak 50 gram. Pertanyaannya adalah, berapa gram gula pasir yang mereka gunakan untuk membuat es krim? Penyelesaiannya adalah berat gula pasir yang disiapkan sebanyak 2 ons. Kita tulis di sini 2 ons. Kemudian berat gula pasir yang ditambahkan tadi sebanyak 50 gram. Nah, perlu diketahui untuk 1 onnya sama dengan 100 gram. Sedangkan di sini adalah 2 ons. Ons kita jadikan gram. Nah, berat seluruh gula pasir yang digunakan sama dengan 2 ons ditambah 50 gram. Nah, 2 ons ini kita jadikan gram. Nah, berarti 2 kita kalikan 100 ditambah 50 gram. Jawabannya adalah 2 kali 100 sama dengan 200. Ditambah 50 gram. Hasilnya adalah 250 gram. Jadi, gula pasir yang mereka gunakan untuk membuat es krim semuanya sebanyak 250 gram. Ayo berlatih. Yang pertama, Lani membeli 8 kantung apel Malang. Berat 1 kantung apel tersebut 250 gram. Berapa kilogram berat seluruh apel yang dibeli Lani? Yang kedua, Ayah membeli 3 kantong mangga. Berat sekantong mangga tersebut 2 kilogram. Berapa gram berat seluruh mangga yang dibeli Ayah? Ada berbagai peristiwa perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal atau menghablur. Perhatikan gambar berikut. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut mencair. Perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut membeku. Perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut menguap.
Perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Perubahan wujud gas dari padat ke gas disebut menyublim. Perubahan wujud benda dari gas ke padat disebut menghablur atau mengkristal. Selain itu, ada berbagai macam tugas dalam keluarga. Siapa saja anggota dalam keluarga? Apa tugas anggota keluarga di rumah? Anggota dalam keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda. Walaupun berbeda tugas, setiap anggota keluarga harus saling menghargai dan saling menghormati. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.